siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat Sobat Ambulan dimanapun Sobat berada. Berjumpa lagi dalam acara musik kali ini, ngobrol seru dan asik. Aduh, di episode ke-9 hari ini, hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Kita akan bersama dalam 1 jam ke depan. Nah, kali ini nih kita akan membahas tentang seluk-beluk katarak, Sobat Sehat, dengan tema mata cemerlang bebas katarak. Dan hari ini sudah bersama saya, sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, Dr. Cahyanto Wahyu Hutomo, spesialis mata, yang biasa dipanggil Dr. Tommy ya, Dok. Beliau adalah dokter spesialis mata RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Halo dokter, apa kabar? Sehat Mbak Dwi. Ya, hari ini berapa operasi dokter? Wah, operasi ya lumayan. Oh, lumayan ya. Oke, sehat selalu ya dokter. Sehat. Oke, lanjut lagi ya. Mungkin nih dokter sebelumnya atau sobat sehat yang baru ikut bergabung atau follower baru RSUD Merah Putih. Nah, kita kasih info dulu nih bahwa RSUD Merah Putih itu lokasinya di Jalan Magelang, Yogyakarta, kilometer 9 Mungkidan Danurejo Mertoyudan. Kalau orang sini bilangnya sih deket pertigaan Blondo. Nah, gitu. Dan mengingatkan juga nih sobat sehat Merah Putih supaya lebih kenal RSUD Merah Putih lebih dalam lagi. Yuk, bisa di-follow semua sosial media kita. Ada Instagram @RSUD Merah Putih, kemudian Facebook juga RSUD Merah Putih, Twitter kita juga ada, dan juga YouTube. Nah, sobat sehat, jangan lupa juga di like, subscribe, dan komen ya. Nah, ini nih, karena komennya nggak mungkin akan kita diamkan loh, pasti nanti kita jawab. Dokter juga boleh jawab ya. Nah nih, apabila sobat sehat ingin mengajukan pertanyaan mengenai seputar katarak, boleh sekali ya, bisa chat di live IG @RSUD Merah Putih, dan nantinya kita akan bahas di podcast ini. Jadi jangan lupa untuk komen ya guys. Oke sobat sehat, senang banget di kesempatan kali ini kita bisa menyapa lagi sobat sehat yang ada dimanapun sobat sehat berada. Kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi bersama Dr. Tommy, yang kebetulan hari ini kita akan membahas tentang katarak. Nah, yang sobat sehat yang punya keluhan katarak bisa menyimak podcast ini sampai selesai, sehingga nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat sehat semua yang curious atau ingin tahu banyak tentang katarak nih. Oke, lanjut lagi ya. Oh ya dokter, sebelum kita lanjut lagi ya dokter ya, alangkah baiknya perkenalan dulu nih dokter. Monggo silahkan dokter. Nama saya Cahyanto Wahyu Hutomo. Saya dokter spesialis mata di RSUD Merah Putih. Oke. Saya biasa dipanggil Tommy, tapi walaupun nggak ada Tommy-nya namanya ya, tapi ya panggilan saya Tommy. Ya, lebih friendly gitu ya dokter ya. Ya, coba tanya orang tua saya saja. Saya juga nggak tahu kenapa Tommy. Oke, nanti bapak ibu. Saya praktek di RSUD Merah Putih Selasa sampai Kamis dari jam 8 sampai selesai. Oke, iya itu. Oke, langsung aja ya dok. Kali ini kan kita akan bahas katarak nih lebih dalam lagi nih. Sebenarnya dok, apa sih katarak itu? Kemudian apa yang terjadi pada mata penderita katarak itu? Dan bagaimana katarak ini bisa terjadi dok? Monggo dokter. Jadi katarak itu kalau bahasa medisnya ya, itu di mata itu ada suatu organ namanya lensa. Oke. Nah, lensanya itu terjadi kekeruhan, mengeruh. Tapi itu bahasa medis ya. Saya coba jelaskan pakai perumpamaan aja ya. Jadi misalnya kita lihat ke ruang rumah, ada jendela ya. Nah, jendelanya bersih, itu orang normal. Nah, kalau katarak itu jendelanya kotor. Oh, begitu. Nah, katarak berkabut atau ya retak gitu ya. Kalau tentunya kalau jendela itu retak, berkabut, kita lihat keluar nggak bisa. Nah, katarak seperti itu. Bagaimana bisa terjadi? Paling sering memang karena penuaan. Jadi istilah bahasa medisnya katarak senilis ya. Karena faktor usia sehingga jendelanya tadi itu kotor. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada penyebab lain, seperti misalnya habis jatuh kecelakaan, jendelanya retak, nggak bisa lihat juga. Gitu. Atau mungkin dari lahir, mungkin dari pabriknya jendelanya udah jelek seperti itu. Gitu ya.
Pasti pas pembagian jendelanya agak terlambat nih, jadi kebagian yang jelek nih Ya, dokter. bisa jadi seperti itu juga. Gitu ya Iya. dokter. Jadi intinya lensa itu kan bening ya dokter, Bening. seperti kaca ya. Kaca. Berarti kekeruhan yang terjadi pada lensa mata sebagian banyak disebabkan oleh faktor usia, Nggih. Usia. Oke, itu tadi katarak ya. Kemudian sebelum kita mau ngomongin penanganannya nih dok, kita mungkin pengen tahu dulu nih gejala awalnya orang terkena katarak itu bagaimana dokter? Kemudian bagaimana cara membedakan gejala katarak dengan gejala penyakit lain? Misalkan saya minus nih dokter, saya lihat kalau nggak pakai kacamata nih juga maksudnya nggak fokus nih, ya kayak gitu. Bagaimana dok ini? Monggo silakan. Jadi untuk gejala katarak tentu awalnya adalah pandangan kabur ya. Jadi tadi jendelanya kotor, kita mau lihat keluar nggak bisa, jadi kabur. Nah, kaburnya ini yang paling khas adalah tidak bisa istilahnya diobati ya dengan kacamata. Oke. Jadi walaupun dengan kacamata kok sama aja nggak berubah. Nah, itu salah satu gejala katarak. Lalu yang kedua juga mungkin ketika Bapak Ibu membaca atau melihat televisi di ruangan gelap, itu kok tambah gelap ya, maksudnya tambah redup. Tambah burem. Redup nggak seperti biasanya. Oke. Butuh lampu terang. Nah, itu juga gejala katarak. Nah, yang lalu juga ada mungkin Bapak Ibu yang berkendara, jika pada malam hari lihat lampu sorot kok silau banget. Nah, itu bisa jadi karena katarak juga. Oke. Membedakan dengan penyakit lain tentunya tadi ya, paling gampang ya itu tadi pakai kacamata nggak bisa membaik. Atau ya mungkin kalau yang sudah istilahnya kataraknya matang ya, jadi jendelanya kotor banget, itu kelihatan putih dari luar. Nah, itu sudah terlihat secara fisik nih ya, dok, itu katarak. Ya, mungkin seperti itu. Oke, ini itu tadi ya teman-teman, gejala sama yang membedakan antara penyakit katarak dan penyakit mata lainnya. Oke, lanjut lagi ya dokter. Yes. Oke, saat ini dok, katarak merupakan penyebab utama kebutaan di Indonesia nih, bahkan di seluruh dunia ini. Nah, ini kemudian faktor-faktor resiko apa saja ini dok dari penyakit katarak ini dokter, dan bagaimana proses katarak ini bisa menimbulkan kebutaan ini dok? Silakan. Jadi memang ini ya, istilahnya kalau di bahasa medis itu preventable blindness. Jadi sebenarnya katarak itu adalah kebutaan tapi bisa dicegah. Bisa diobati. Mungkin ada penyakit mata lain yang sekali buta ya buta terus. Tapi kalau katarak ini ya dengan kemajuan teknologi dan dari yang maha kuasa ya itu sudah bisa disembuhkan. Faktor resikonya tentu penuaan ya. Iya, utama penuaan ya dokter ya. Itu paling sering. Ya nggak semua orang tua katarak ya, tapi rata-rata yang tua katarak. Karena jendela tadi kotor tadi ya. Lalu yang kedua mungkin dari jatuh, kecelakaan. Kepala yang terbentur, itu jendelanya tadi retak, nah itu bisa bikin yang bikin burem tadi ya dokter faktor ya. resikonya penuaan, lalu trauma ya istilahnya. Trauma, iya. Jatuh atau dari bawaan lahir kongenital. Dari awal udah jelek. Ya, itu tadi ya dokter ya. Oke, nah ini lanjut lagi setelah kita bahas penyebabnya nih ya dokter ya, sampai menyebabkan kebutaan ini. Nah, penanganan yang tepat untuk penderita katarak ini seperti apa dokter? Jadi karena posisi jendelanya di dalam mata ya, jadi nggak ada obat minum, nggak ada obat tetes ataupun obat salep ya, nggak ada, semua itu bisa mengobati katarak. Satu-satunya adalah diambil dengan cara operasi. Jadi kalau misal ada yang ya nyuwun sewu iklan bisa sembuh dengan obat ini, nah itu ya itu bohong. Jadi, ya dokter ya, berarti nggak benar ya, hoax artinya kalau sekarang ya dok ya. Saat ini hanya bisa dengan operasi. Berarti untuk penanganan yang paling tepat adalah operasi ya dokter untuk sampai sekarang ini. Kemudian dok, nah ini operasi nih, nah berkaitan dengan operasi ini untuk di RSUD Merah Putih sendiri ini apakah bisa dokter menangani operasi untuk yang katarak? Di Merah Putih ini tentu saja bisa, dan sekarang udah canggih ya alatnya. Jadi mungkin kalau zaman dulu Bapak Ibu lihat orang operasi katarak itu ada jahitannya ya, ada 8 atau 6 di atas itu. Kalau zaman sekarang udah nggak tanpa jahitan. Jadi cuma ya
luka kecil lah, nanti sembuh sendiri. Oh begitu, Gitu, jadi tidak menimbulkan luka yang besar ya dokter. Iya, jadi Dan juga sekarang sudah tanpa jahitan ya. tanpa jahitan. Oh, Jadi mungkin kan kalau jahitan itu kelemahannya adalah adanya silinder. Nah, kalau dengan operasi yang zaman sekarang itu udah nggak ada silinder lagi. Oke. Terus dokter, operasinya itu kan kita di sini nih, apakah membutuhkan operasi katarak nih harus rawat inap di sini atau bagaimana ini Oh dokter? iya, kalau operasi katarak zaman sekarang itu sudah nggak mondok ya, kecuali yang khusus ya, yang ada kondisi khusus yang mungkin harus diawasi gulanya atau mungkin ginjalnya. Oh, jadi Itu mungkin ada faktor lain ada nih faktor ya. lain. saat Tapi ini kalau ya, dokter. Bapak Ibu sehat ya, kalau operasi katarak ya habis operasi pulang. Oh gitu ya. Nah ini kelebihan di RSUD Merah Putih adalah operasi katarak bisa sehari langsung pulang, setelah operasi bisa langsung pulang nih. Ya, oke. Lanjut lagi ya dokter ya. Iya. Nah ini adakah terapi-terapi khusus dokter bagi pasien yang sudah melakukan operasi katarak? Iya, jadi setelah operasi katarak itu kan ya namanya operasi ya, pasti kan kita ngutek-ngutek mata ya, Oke. pastinya matanya merah ya, sama mungkin ada istilahnya bengkak. Nah nanti itu pasti ada tetesnya, ada obat minumnya juga Oh. untuk mengatasi hal tersebut. Lalu yang paling penting karena tadi kan kita buat luka kecil, nah itu 2 minggu awal itu harus istilahnya istirahat, nggak boleh kena air, nggak boleh angkat berat-berat, nggak boleh ngeden gitu. Oh gitu. Iya, Oh. seperti itu mungkin. Oh iya, oke. Nah, tadi kita udah bahas penanganan katarak nih ya dokter. Mungkin ini ada pertanyaan yang mewakili para sobat sehat kita ya dokter ya, yang mungkin punya saudara atau kerabat keluarga yang sudah terkena katarak nih. Nah, apakah bisa dokter katarak ini muncul kembali ketika sudah melakukan operasi? Iya. Ya, jadi pakai memantau jendela tadi lagi ya. Ya, Jadi kan oke. jendelanya kotor. Kalau operasi katarak tuh jendelanya kita ambil, kita ganti baru. Kita ganti buatan. Oh, berarti jendela ini apakah kita asumsikan seperti lensanya itu, dokter? Iya, lensanya tuh kita sedot, kita ambil, Heeh. lalu kita Kemudian? ganti dengan lensa buatan Oh. yang aman. Hmm. Nah, setelah operasi katarak, tentunya lensanya udah nggak ada, yang alami nggak ada ya, Oke. diganti lensa buatan. Nah, lensa buatan ini seharusnya bisa jernih sampai puluhan tahun ke depan. Oh, gitu, karena itu buatannya, dokter. Karena ya? buatan. Nah, tapi tentu saja ada beberapa kasus khusus ya. Mungkin karena gula atau karena emang dasarnya ada pelengketan, itu dia bisa ada selaput menutupi lensa buatannya tadi. Oh. Tapi itu tenang aja, nggak perlu operasi ulang, nanti tinggal di laser aja. Oh, di laser bisa ya? Bisa Oke. untuk membuat jendelanya tadi jernih lagi. Nah, ini dokter berkaitan sama lensanya diganti nih. Istilahnya kita bahasanya ganti onderdil nih ya. Dari yang ini jadi yang baru. Nah, apakah ini bisa berefek juga ke penglihatan kita atau ke kesehatannya ke depan, dokter? Kesehatan mata ke depannya, dokter? Ya, tentu saja untuk resiko itu ada. Cuma karena teknologi sekarang udah canggih ya. Jadi lensa buatan itu udah seperti lensa alami lah. Jadi di dalam situ mau puluhan tahun sampai meninggal pun aman. Iya, 11-12 ya dokter Iya, ya. 11-12. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini nih, kita sudah bahas banyak banget mengenai katarak nih ya. Mungkin untuk masyarakat yang ada keluhan mata, khususnya katarak atau mungkin penderita katarak yang ingin operasi, apakah bisa ditangani di RSUD Merah Putih, dokter? Tentu saja bisa. Tentu saja bisa ya. Kemudian nih, berarti kalau di sini ada poliklinik mata nih, dokter, kita bisa melayani apa aja, dokter, di klinik mata RSUD Merah Putih ini, dokter? Jadi di Poliklinik Mata RSUD Merah Putih ini, kita punya peralatan yang canggih ya. Kita ada seperti teropong mikroskop lah untuk melihat keadaan mata. Nah, ini bisa untuk lihat katarak, bisa untuk lihat daging tumbuh, bisa untuk lihat macam-macam di situ. Oke. Yeah. Bisa untuk deteksi dini ya, dokter Deteksi ya? dini bisa. Oke, siap. Dari Terus, mikroskopnya kelihatan. Katarak setipis apapun pasti kelihatan. oke, nih, canggih banget nih Iya. ya. Nah, lalu tentu saja di Merah Putih ini kita juga bisa periksa kacamata. Kita Oke. punya alat seperti di optik-optik itu ya, bisa prediksi, kita tinggal periksa saja, tinggal dicocokkan nyaman atau tidak. Jadi kita resepkan langsung, bisa dengan BPJS. Oh iya, nih pengguna BPJS
jangan khawatir, bisa cek mata di RSUD Merah Putih dengan menggunakan BPJS nih. Oke. Berarti kayak saya ini bisa ya dokter ya, bisa. ukur minusnya nih. Iya. Oke nih dokter. Terus selain itu ada lagi nggak dokter Iya. pelayanan yang ada di poliklinik mata Jadi kita? di polimata kita juga bisa melihat saraf mata ya istilahnya ya. Itu kita punya alat khususnya untuk meneropong, sehingga mungkin bapak ibu yang khawatir mungkin anaknya ada gangguan saraf mata, atau mungkin orang tuanya ada gangguan gula yang kena saraf mata, kita bisa lihat pakai teropong itu, kita bisa deteksi dini. Nah, dengan bisa kita kasih penanganan yang tepat untuk deteksinya itu. Oh gitu. Jadi ini di luar konteks ya dokter ya. Ya. Kan tadi kita bahas saraf mata nih. Kalau saraf mata kita terganggu ini akibatnya apa dokter? Salah satu contoh mawon monggo. Ya, yang mulai jelas kan tadi umpama tadi ya, lihat jendela. Jendelanya bersih, tapi kalau orangnya sakit, ya sama aja nggak bisa lihat. Nah, Oh gitu ya. umpamanya seperti itu. Jadi walaupun misalnya ada katarak tebal, nah kita ambil kataraknya dari jernih jendelanya, ternyata orang yang lihat sakit. Ya, Oh, ternyata ya jadi ada sama dua aja. faktor Iya, nih ada ya. dua faktor. Oke. Tapi tentu saja kalau mau lihat saraf mata itu, kan kita teropong ya. Jadi jendelanya itu harus bersih dulu. Oh iya, itu harus untuk bersih dulu mendeteksi untuk melihat syaraf sarafnya itu berarti Iya. kita harus lensanya bersih dulu ya. nih. Jadi kalau ada Berarti- katarak tebal, ya kita nggak bisa lihat apa-apa sarafnya ya. Diambil dulu baru kita bisa lihat. Oh berarti nih misalnya dokter ada pasien dengan dua diagnos nih, satu syaraf matanya kena misalkan dan dua katarak, berarti harus berurutan nih pengobatannya ya. Iya, jadi katarak dulu, baru selesai, saraf matanya baru baru kelihatan. Iya. saraf mata. Oke dokter. Kemudian, nah Sobat Sehat itu tadi beberapa layanan klinik mata di RSUD Merah Putih. Sekarang kita saatnya masuk ke sesi tanya jawab nih dok. Nah, kita buka pertanyaan pertama nih. Oke. Dari bukan Siska Kohel nih dok. Saingannya Siska Kohel ini dok. Oke. Sudah operasi katarak 3 kali nih dok. Kenapa ya dokter? Operasinya kok berulang-ulang? Apa ada penyebabnya? Kemudian jika operasi berulang-ulang tersebut, apakah beresiko pada lensa mata? Dalam kasus ini pasien melakukan operasi pada saat umur 52 tahun dan sekarang sudah di usia 60 tahun dokter. Monggo silakan dokter. Jadi operasi katarak itu ya namanya operasi ya pasti ada resikonya. Jadi kan itu sudah saya ceritakan jendelanya diganti. Nah, tapi pada beberapa orang mungkin istilahnya apa ya? Frame itu apa ya bahasanya ya? Bingkainya. Bingkainya jendelanya itu mungkin agak rapuh. Jadi Oh, ketika iya. kita pasang jendela barunya jatuh. Enggak suitable. Nggak suitable. Nah, itu kadang kita pertimbangkan nggak dipasang dulu. Lalu kita pasang di kemudian hari. Itu bisa seperti itu. Jadi operasinya memang bisa berulang, tapi itu jarang terjadi. Oke. Ya namanya operasi kita kan nggak tahu ya kondisi bingkainya tadi itu. Kalau pas operasi rapuh ya tentu kan nggak dipasang seperti itu. Berarti ini dokter, untuk operasi katarak nih, tadi dokter menjelaskan lensanya diganti dengan lensa buatan nih. Apakah ada dokter operasi katarak itu yang lensanya nggak diganti nih? Misalkan cuma dibersihkan aja nih, apakah ada seperti itu dokter? Tentu saja ada. Jadi ini paling cocok untuk orang yang minusnya sangat tinggi. Jadi minus begitu 20 ya? ke atas. Oh. Jadi kan lensa itu sebenarnya ada kekuatan lensa seperti kacamata juga, itu 20. Oke. Nah, pada penderita yang ekstrim, minus 20, itu kalau lensanya kita ambil, kita pasang lensa buatan, itu malah jelas. Oh begitu. Bisa Oke. seperti itu. Atau mungkin ada pertimbangan, kalau kita pasang lensa bakal, tadi bingkainya lemah, jatuh-jatuh ya, terpaksanya nggak dipasang. Oh, kalau ini dokter kan itu yang bermasalah bingkainya nih. Hmm. Kan karena harus diganti dengan lensa yang baru. Nah, ada nggak solusinya dokter, bingkai ini bisa terpasang dengan bagus di lensa ini bisa terpasang di bingkai yang nggak suitable tadi. Ada nggak maksudnya usaha untuk memperbaiki bingkainya itu juga? Oh iya, jadi kalau dalam bahasa dunia mata ya, itu implantasi iol sekunder. Jadi istilahnya kita pasang lensanya pada waktu pasien udah nggak ada lensanya itu. Nah itu butuh lensa khusus.
Oh, khusus juga. Nah, Oke. ya di merah putih bisa sih sebenarnya. Heeh. Cuma kadang karena ya apa ya istilahnya ya, barangnya tuh limited lah. Jadi Limited harus edition, pesen teman-teman. dulu. Nah, kita harus nunggu kabar dari distributor seperti itu. Jadi ya Oh. kadang bisa kadang enggak. Oh, jadi ini tergantung dari Tergantung produknya kondisi, ya, karena produknya. limited ya. Oke. Jadi Tapi bukan bisa. Bisa. Tenang aja, bisa ya. Oke. Lanjut lagi ya, Dokter. Ini Oke. dari Ed Vanda nih, apa saja yang harus saya siapkan untuk operasi katarak? Oh, mungkin ini si Vandani ini dia sudah mengetahui kalau dia punya katarak nih, Dok. Mungkin mau mempersiapkan operasi nih. Iya. Apa saja yang harus disiapkan ini untuk menjalani ke operasi katarak ini, Dok? Yang jelas sehat dulu. Ya, sama-sama Jangan sehat sakit Dok. ya. Betul. Sehat, segera apa maksudnya tidak ada penyakit lain, tidak lagi demam, tidak lagi pusing. Nah, lalu yang kedua kan namanya operasi kan kita posisinya tiduran ya. Jeh. Tiduran tanpa bantal itu setengah jaman lah. Nah, kalau pasien-pasien kan ada pasien lanjut usia itu kalau tiduran tanpa bantal sesek. Oh gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Jadi harus tahu kemampuan diri kita untuk berbaring tanpa bantal itu bisa atau enggak. Lalu Solusinya apa, Dok, kalau ada pasien yang lansia seperti ini nih? kalau yang seperti ini biasanya harus kita bius total. Oh gitu. Karena tidak mungkin kalau pas kita operasi pasien sesek ya Ya malah malah resikonya resiko tinggi seseknya ya, lebih Dok. tinggi daripada Nah, operasi itu. katarak. Bener, resikonya akan lebih tinggi nih, Dokter. Oke. Iya. Lanjut lagi ke Lalu, pertanyaan. ya, sebentar. iya. Tadi belum selesai. Silakan. Mohon maaf, Jadi silakan. kalau operasi katarak itu kan tadi kita buat luka ya, kecil walaupun kecil tapi ada lukanya. Itu ada fase penyembuhan. Oke. Nah, kalau fase penyembuhan ini pada saat fase penyembuhan gulanya tinggi, itu jadi jelek, Oh gitu. malah eman-eman. Jadi kalau dari kita itu biasanya kita cek gula dulu. Oke. Kalau aman baru kita operasi. Oh, jadi Kalau- harus ada pemeriksaannya dulu Pemeriksaan nih ya, dulu. Dok. Kalau nggak aman, kita sarankan ke dokter penyakit dalam di sini dulu untuk diturunkan gulanya, biar nanti penyembuhannya bagus. Oh, jadi diselesaikan dulu Gulanya nih ya. dulu, baru ke katarak nih. Ya, Oke. seperti itu mungkin ya. Nah, ini poin tambahan nih ya yang harus dipersiapkan untuk sobat sehat yang punya saudara yang mau melaksanakan operasi katarak nih, harus satu sehat. Kemudian kalau ada penyakit lain ya dokter harus diselesaikan dulu nih penyakit lainnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Oke, ini dari Ed Sudirja. Saya sudah didiagnosa dokter ada katarak di mata. Yang saya ingin tanyakan, jika melakukan operasi katarak, apakah ada resikonya, dokter? Iya, ya, namanya tindakan operasi pasti semua ada resikonya ya. Oke, siap. Tadi salah satunya mungkin yang saya ceritakan tadi, pinggangnya jelek, itu kita nggak bisa periksa ya. Jadi emang waktu operasi baru tahu. Oh, begitu. Itu resiko salah satunya. Lalu yang kedua itu ada infeksi. Oh, infeksi. Nah, Oke. infeksi ini jarang terjadi sih, tapi bisa. Ya, tentunya untuk di rumah sakit Merah Putih ini kan kita sudah profesional, sudah menjaga kebersihan, jadi infeksi itu sudah sangat kita tekan sekali. Jadi harusnya 0, sekian persen terjadi. Oh, ini infeksi nosokomial ya dokter ya? Iya, tapi efeknya ke mata. Oh gitu, Tapi itu jarang terjadi sih. Oke. Mungkin itu sih paling sering dua itu. Oh iya, tapi yang satunya 0, sekian ya 0, dokter, jadi sekian jangan persen. takut untuk melaksanakan operasi katarak. Oke, selanjutnya ya dokter, ini dari Icadut. Namanya memang lucu-lucu sekali ini dokter. Pantangan makanan atau pantangan kegiatan apa saja dokter yang harus dilakukan ketika setelah operasi katarak sehingga nanti katarak ini tidak muncul kembali dokter. Oh. Apakah ada seperti itu dokter? Kalau katarak ya kalau udah diambil nggak muncul kembali ya. Oh, Cuma gitu ya? selaputnya tadi itu aja sih. Oh, tapi itu gitu. jarang ya. Ya kalau makanan pantangan nggak ada sih, bebas. Tapi kalau bapak ibu ada gula ya pantangannya sesuai gulanya. Berarti Kalau ada bukan dari kolesterol- kataraknya, Iya, bukan dari Dok. kataraknya. Kalau ada kolesterol ya pantangannya sesuai kolesterolnya. Kalau tindakan-tindakan kegiatan paling 2 minggu awal nggak boleh kena air dulu aja. Oh gitu. Kalau cuma ngelap boleh. Wudhu itu ya asal nggak kegebyur ya. Itu boleh. Tapi kalau sampai Berarti mandi gebyur nggak boleh. wudhunya cuma diusap gitu dokter. Diusap saja. Tidak yang di. Nggak ya itu Oh. resiko untuk membuka lukanya lagi. Oke, jadi untuk wudhunya gitu dulu ya dokter. Ya. Kemudian lanjut lagi ya dokter Iya. ya. Ini Iwa Melani. Kenapa ya dok? Kok ujung mata kiri saya itu sering kedutan? Apa termasuk gejala penyakit?
Nah, Oh. ini dulu kata nenek saya waktu dulu kayak gini, katanya mau dapat rezeki nih dok. Oh, Nah, monggo dokter, ini dikaji dari segi Iya. medisnya. Ya, kalau kedutan itu penyakit, ya kadang ada yang penyakit, ada yang enggak ya. Tergantung kedutannya apakah terkontrol atau tidak. Ada yang sangat mengganggu sekali. Nah, itu mungkin bisa periksa dulu ya. Nanti saya lihat dulu ini kedutan yang tipe apa. Oke. Seperti itu. Tapi kalau penyakit ya bisa sih. Nah, ini kedutan yang sangat mengganggu itu yang seperti apa nih dok? Yang sampai tidak bisa beraktivitas. Jadi mau baca aja Oh, coba jadi kegiatan kita bisa terganggu terganggu. nih ya? Nah, itu Oke. yang mungkin Yang sering harus dan diatasi. tidak terkontrol itu tadi. Iya. Nih. Oke. Nah, itu ya, Iwa Melani. Jadi kalau sering-sering kedutan, segera datang menemui dokter Tommy. Ya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dari Listiawati nih. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk saya bisa melihat lagi setelah operasi katarak nih dokter? Iya. Kemudian berapa lama juga waktu pemulihan untuk operasi katarak? Ya, jadi untuk operasi katarak, ya tentu saja tiap orang beda-beda ya. Ada Oke. fase penyembuhannya itu. Ada yang sehari setelah operasi, wah, langsung jernih ada, Oke. langsung bisa lihat. Tapi beberapa ada yang nunggu seminggu dulu. Ya paling mentok seminggu, 2 minggu lah, itu seharusnya sudah bisa lihat jelas kalau tidak ada kendala ya. Oke. Tapi kalau untuk penyembuhan optimalnya itu finalnya itu 1-2 bulan kemudian. 1-2 bulan kemudian. Nah, jadi kalau kita bisa operasi katarak ya tentu harus kontrol dulu, kita awasi sampai sebulan gitu. Oke. Pemulihannya yang maksimal Maksimal di 1 bulan 2 bulan. 2 bulan ya dokter. Oke, lanjut lagi dokter. Oh, ternyata itu tadi pertanyaan terakhir dari sobat Oh. sehat kita dokter. Nah, ini untuk sobat sehat yang mau periksa atau konsultasi ke klinik mata RSUD Merah Putih, mungkin bisa diulang dokter tadi untuk prakteknya di hari apa aja, kemudian jam berapa aja. Monggo silahkan dok. Ya, saya praktek di RSUD Merah Putih Selasa, Rabu, Kamis dari jam 8 sampai selesai. Sampai selesai nih ya. Oke. Mungkin sobat sehat yang ingin memeriksakan diri ke klinik mata bisa mendaftarkan diri langsung ke loket pendaftaran atau bisa melalui aplikasi pendaftaran online dengan aplikasi yang diunduh di Play Store, pendaftaran online RSUD Merah Putih. Kemudian pendaftaran online ini bisa dilakukan H-7 hingga H-1 sebelum jadwal pemeriksaan. Jadi kalau mau periksa di hari Senin bisa hari Selasa, minggu sebelumnya hingga minggu bisa daftar online. Jadi nanti tidak perlu mengantri nih. Kemudian untuk pasien datang di hari pemeriksaan seharusnya datang 45 menit sebelum pemeriksaan, menunjukkan bukti reservasinya ke petugas anjungan pendaftaran di lobi. Setelah itu pasien dapat langsung ke poliklinik rawat jalan yang dituju di lantai 2 RSUD Merah Putih. Nah, jika sobat sehat pengguna BPJS juga dapat mendaftarkan melalui aplikasi JKN online. Tentu saja kalau di sini harus disertai rujukan dari vaskes pertama ya dokter ya. BPJS. Oke. Kemudian untuk informasi lebih lanjut sobat sehat dapat menghubungi layanan informasi RSUD Merah Putih di WhatsApp dengan nomor 0811 256 000 atau di telepon 0293 320 2654. Dan jangan lupa follow seluruh medsos RSUD Merah Putih, terutama Instagram @RSUD Merah Putih untuk mengetahui informasi layanan kesehatan terbaru kami. Dokter Tommy, terima kasih banyak ini atas waktunya, atas informasi dan penjelasan yang begitu luar biasa tentang katarak ini dok. Mungkin ini sangat bermanfaat sekali untuk sobat-sobat sehat kita yang membutuhkan ini ya dokter ya. Terima kasih juga untuk sobat sehat yang sudah menyimak musik episode 9. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.